Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Taufik Hidayat sebagai seorang dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Banyaknya orang meninggal dikarenakan adanya riwayat penyakit jantung koroner sebelumnya yang diderita oleh pasien, yang mungkin saja tidak diketahui sebelumnya. Atau ada beberapa penyakit yang sudah diketahui namun pasien enggan atau tidak cenderung untuk mau berobat di rumah sakit, sehingga hal-hal demikian bisa mengakibatkan suatu waktu pasien mengalami kematian pada saat tidur ataupun pada saat berolahraga. Tanda-tanda serangan jantung yang sering terabaikan, salah satunya seperti nyeri dada sebelah kiri terasa tertekan ataupun terasa tertindih ataupun terasa panas, yang mana itu tanda-tanda tersebut didapatkan setelah pasien melakukan aktivitas. Tanda-tanda kedua juga seperti mudah capek ataupun sesak napas pada saat aktivitas. Tanda-tanda selanjutnya berupa kedua kaki bengkak dan juga ada perasaan berdebar-debar dan rasa mau hitam ataupun mau pingsan yang juga sering terabaikan oleh pasien-pasien yang sebenarnya punya penyakit jantung sebelumnya. Sangat mungkin sekali dikarenakan bisa saja seseorang itu memiliki faktor risiko untuk jantung koroner seperti dia memiliki darah tinggi, dia memiliki diabetes, dan juga salah satu lifestyle yang tidak baik itu seperti merokok. Oleh karena itu merupakan faktor-faktor yang memungkinkan seseorang meskipun tampak terlihat sehat dan berolahraga namun masih punya potensi untuk terkena serangan jantung koroner. Ada beberapa olahraga yang memang tidak dianjurkan pada pasien-pasien dengan memiliki riwayat jantung. Salah satunya olahraga yang bersifat kompetitif. Kenapa? Karena beberapa pasien jantung sebenarnya jantungnya sedang kewalahan untuk bisa menerima ataupun beradaptasi terhadap suatu jenis olahraga. Oleh karena itu, perlu adanya konseling ataupun konsultasi kepada dokter jantung untuk mengetahui jenis olahraga apa saja yang diperbolehkan nantinya pada pasien-pasien jantung. Hal yang memicu kematian pada pasien-pasien jantung pada saat tidur dikarenakan kondisi gagal jantung yang sudah diderita oleh pasien, dikarenakan juga adanya detak jantung yang tidak sesuai pada saat pasien tidur, di mana detak jantung tersebut mengalami penurunan drastis pada pasien tidur, sehingga beberapa pasien yang tidak berobat teratur ataupun tidak kontrol dengan teratur akan bisa memiliki resiko kematian pada saat tidur pada suatu waktu. Untuk mengetahui apakah jantung seorang pasien jantung apakah kuat dalam hal melakukan olahraga, bisa kita lakukan dan kita nilai dengan melakukan yang namanya treadmill test yang bisa dilakukan pada dokter jantung, dan juga bisa kita lakukan namanya 6-minute walk test, di mana pasien disuruh berjalan sejauh yang dia bisa dalam waktu 6 menit dan kita akan nilai. Berdasarkan hal itu, nanti ada list bagan yang bisa kita lihat mana-mana saja jenis olahraga yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien yang memiliki riwayat jantung sebelumnya. Beberapa pasien jantung memang disarankan untuk berolahraga, namun beberapa pasien akan kerap kali merasakan nyeri dada ataupun gangguan detak jantung yang tidak normal. Kita harus segera menstop tindakan olahraga tersebut dikarenakan dikhawatirkan juga pasien mengalami serangan jantung ringan ataupun berat pada saat melakukan olahraga. Oleh karena itu, pasien disarankan untuk segera pergi menuju fasilitas kesehatan terdekat dari pasien berada saat itu. Kemudian, bagaimana membedakan nyeri dada yang dirasakan pada pasien-pasien jantung yang berolahraga adalah apabila nyeri dada itu dirasakan terasa seperti menindih dada kiri ataupun terasa tertusuk ataupun terasa terbakar dan terasa diremas, dan juga nyeri dada itu menjalar ke ketiak kiri, lengan kiri ataupun rahang kiri dengan durasi waktu lebih dari 20 menit disertai keringat dingin ataupun mual disertai muntah, maka itu merupakan ciri khas daripada suatu serangan jantung yang didapat pasien pada saat melakukan olahraga. Kematian akibat jantung mendadak bisa dicegah. Caranya mudah. Pertama, pasien melakukan kontrol rutin ke dokter jantung ataupun ke rumah sakit yang biasa pasien datangi. Kedua, pasien melakukan
aktivitas hidup sehat dengan cara berolahraga, makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan juga stop untuk merokok. Ada istilah yang beredar di awam, yaitu serangan jantung secara tiba-tiba. Hal ini terjadi pada pasien-pasien dengan memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2, di mana pasien dengan DM tipe 2 susah untuk membedakan nyeri dada yang dirasakan dibandingkan pasien-pasien tanpa diabetes mellitus tipe 2. Bagaimana kita mengetahui apakah kita pernah mengalami serangan jantung? Dengan cara kita datangi dokter umum ataupun dokter spesialis jantung untuk dilakukan medical check-up. Kita akan diperiksa secara menyeluruh, akan dilakukan beberapa pemeriksaan, sehingga kita mengetahui bahwasanya selama ini kita aman-aman saja atau pernah mengalami serangan jantung. Ada beberapa kondisi tidur yang buruk yang bisa menyebabkan kematian pada pasien-pasien jantung. Seperti apa contohnya? Pasien yang tidurnya kurang cukup, mungkin sering bergadang, tidur di atas jam 12 malam, ataupun bangun terlalu kesiangan. Hal-hal demikian bisa memicu perburukan pada jantung, bahkan bisa berakibat fatal, bisa mengakibatkan kematian pada seseorang. Saya Dr. Taufik Hidayat, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Singkat saja, sayangi jantungmu atau engkau akan menyesal di kemudian waktu. Paham?